Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya kita masih dapat berkumpul memuji Tuhan pada hari Minggu ini. Walaupun ibadah kita lewat online, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Ibu Guru jemput anak-anak bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Habiskan ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Silakan duduk. Kita menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Minggu kita akan bermazmur bersama. Mazmur 118 ayat 21, di mana Ibu Guru akan membacakannya. Mazmur 118 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita telah bermazmur bersama. Untuk itu, sebelum kita berdoa dan mendengarkan cerita dari Ibu Guru Melda, kita mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Anak-anak semua, cerita hari ini terdapat dari yang pertama dari pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21, kemudian dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Oleh karena itu, saya meminta adik-adik semua untuk memperhatikan Alkitabnya masing-masing dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Bacaan yang pertama dari pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bacaan yang kedua dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnyalah pakaian dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru,
"Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Mereka datang menemui dia lalu bersujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa pun menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan. Maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak semua, ibadah kita hari ini kita dituntun dengan tema Elia dan Elisa. Mungkin kita akan bertanya, siapakah Elia dan siapakah Elisa? Elia adalah dikenal sebagai salah seorang nabi di Perjanjian Lama dan banyak mujizat yang dia buat. Salah satu contoh yaitu dia mengalahkan ratusan nabi di Baal di Gunung Karmel. Dan Elia juga sangat taat kepada Tuhan. Kemudian nanti di bacaan kita akan baca bahwa Allah datang menghampiri Elia di Gunung Horeb. Dan di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, kini tiba saatnya untuk dia digantikan atau posisi Elia sebagai nabi itu digantikan. Pertanyaan kepada kita semua, siapakah yang akan menggantikan Elia? Yaitu Elisa. Elisa yang akan menggantikan Elia. Dan Allah telah menetapkan pilihannya kepada Elisa untuk bisa menggantikan Elia. Allah menghampiri Elia di Gunung Horeb untuk datang menjumpai Elisa dan memberitahukan kepada Elisa bahwa Elisa akan menggantikan Elia. Oleh karena itu, maka Elia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Elia datang menghampiri Elisa, dan ketika dia datang menghampiri Elisa, Elisa sedang membajak sawah bersama dengan 12 lembu. Elia membajak sawah bersama dengan kedua lembunya, dan di situ dia menunggangi lembu yang ke-12. Kemudian Elia menghampiri Elisa. Di situ Elia tidak secara langsung memanggil Elisa bahwa dia harus menggantikannya, tetapi kemudian Elia melemparkan jubahnya ke hadirat atau ke depan Elisa, sehingga di situ ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, itu pertanda bahwa Elisa harus mengikuti Elia. Ketika Elisa melihat bahwa Elia telah melemparkan jubahnya kepadanya, maka dia mengikuti Elisa dan mengatakan bahwa izinkan saya untuk pergi meminta izin kepada kedua orang tua dan juga sanak saudara. Kemudian Elia mengizinkan kepada Elisa untuk berjumpa bersama dengan kedua orang tuanya dan meminta izin. Dan dia membawa lembu sapi yang tadi ditungganginya. Mereka membunuh dan akhirnya mungkin istilah sekarang mereka melakukan acara perpisahan. Mereka makan bersama. Kemudian Elisa berpamitan kepada kedua orang tuanya, kepada sanak saudaranya, dan akhirnya dia pergi mengikuti Elia. Ketika Elisa meninggalkan kedua orang tuanya bersama dengan rekan-rekannya, maka Elia dan Elisa mereka bersama-sama pergi ke Gilgal dan berjumpa dengan nabi-nabi di sana. Tujuan mereka ke sana untuk mereka dapat mengunjungi, dan Elisa diperkenalkan oleh Elia kepada umat di sana bahwa Elisa yang akan menggantikan Elia. Dan ketika mereka di sepanjang jalan, karena Elia tidak mau menyusahkan Elisa, kita akan lihat di dalam bacaan kita nanti sebentar bahwa Elia meminta atau memohon 3 kali kepada Elisa supaya dia pergi sendiri, meninggalkan dia untuk pergi sendiri. Tetapi jawaban Elisa kepada Elia bahwa demi Tuhan dia tidak akan membiarkan Elia berjalan sendiri. Dia tetap setia, tetap gigih mengikuti Elisa.
Karena ketika dia berpamitan kepada orang tua, kepada sanak saudaranya, menunjukkan bahwa dia siap apapun tantangan, apapun cobaan yang dihadapi, dia akan tetap setia mengikuti Elia. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kemudian di dalam bacaan kita nanti kita juga akan membaca bahwa ketika mereka dalam perjalanan ke Gilgal, di situ Elia bertanya kepada Elisa karena Elisa sudah mau berangkat, sudah mau meninggalkan Elisa. Maka Elia bertanya kepada Elisa apa yang dia mau minta. Kemudian Elisa meminta kalau bisa sebagian roh yang ada pada Elia diberikan kepada Elisa. Tetapi kemudian Elia menjawab, permintaan Elisa itu sangat sulit. Tetapi kalau sampai Elisa melihat Elia terangkat ke sorga, berarti permintaannya itu dipenuhi oleh Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini, apa yang mau kita belajar? Dari kisah Elia dan Elisa, apa yang mau kita belajar? Kita perlu belajar dari Elia dan Elisa bahwa panggilan Tuhan, ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, kita harus memenuhinya dengan sepenuh hati. Ketika kita siap untuk mengikuti Tuhan, kita harus siap dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan tidak setengah-setengah. Mungkin anak-anak sekalian ada yang bercita-cita untuk setelah besar, mungkin ada yang bercita-cita jadi seorang pelayan Tuhan. Bahkan banyak sekali yang punya cita-cita, ada yang dokter, ada yang tentara, ada yang polisi. Dan apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, kita percaya itu panggilan Tuhan. Oleh karena itu kita akan menjalani panggilan itu. Ketika kita menjalani, kita belajar dari Elia dan Elisa, melayani atau menjalankan panggilan itu dengan sepenuh hati. Hal yang kedua yang perlu kita belajar dari Elia dan Elisa, yaitu mereka taat kepada Tuhan. Mereka sangat taat kepada Tuhan. Salah satu bukti nyata bahwa mereka taat kepada Tuhan, Elia, ketika dikatakan bahwa Elia taat, yaitu dia terangkat ke sorga. Dia terangkat bukan karena dia meninggal secara fisik, tetapi dia terangkat ke sorga. Itu karena itu menunjukkan ketaatan Elia kepada Tuhan. Kemudian kita bisa melihat ketaatan, kesetiaan daripada Elisa. Meskipun di dalam perjalanan Elia meminta dia sebanyak 3 kali untuk meninggalkan Elia, tetapi di situ Elisa menjawab, bahkan dia bersumpah, demi nama Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Elia. Itu kita perlu belajar dari sifat, figur daripada seorang Elia dan seorang Elisa. Mereka taat pada panggilan, taat pada panggilan. Hal yang terakhir yang perlu kita belajar dari tokoh Elia dan Elisa, yaitu mereka tetap taat pada firman Tuhan. Mereka tetap taat pada firman Tuhan. Anak-anak semua yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini kita beribadah secara online, kita beribadah dari rumah masing-masing. Dan kita tidak ada di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita taat terhadap firman Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Ketika kita percaya pada firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Guru Melda. Sekarang kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, mari bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak semua, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu yang selalu dan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di kesempatan yang pagi ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama. Kami telah membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar daripada Elia dan Elisa untuk senantiasa ketika kami diberikan tanggung jawab, biarlah kami dapat taat, kami dapat menjalankan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan senantiasa Engkau memberkati, beri mereka hikmah dan kebijaksanaan, agar biarlah di dalam mengambil keputusan-keputusan, biarlah keputusan-keputusan yang mereka ambil dan putuskan bersama-sama, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa bahwa kami semua, baik sebagai pemimpin, bahkan sebagai anggota masyarakat, kami bergumul dengan COVID-19 yang sementara menjadi pergumulan yang serius untuk kehidupan kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkatilah mereka yang senantiasa berada di bagian depan untuk memutus penyebaran COVID ini. Tuhan Engkau memberkati kedokteran, medis, Tuhan Engkau memberkati mereka, agar biarlah ketika mereka berada di bagian depan mendukung untuk memutus penyebaran COVID ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang Engkau pelihara mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kami semua, berkati kami, beri kesehatan yang baik kepada kami Tuhan, untuk senantiasa biarlah kehidupan kami senantiasa Tuhan Engkau lindungi, agar biarlah kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami berdoa untuk kedua hamba Tuhan di tempat ini yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat di sini. Tuhan senantiasa Engkau memberkati, berkati mereka dalam tugas dan pelayanan mereka dan juga kehidupan berkeluarga. Kami juga berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk pendidikan kami. Tuhan berkati kami dengan pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami berdoa untuk semua mereka yang sementara mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau jamah dan pulihkan mereka. Mereka yang sementara dalam keadaan berduka, Tuhan Engkau kuatkan, Engkau peluk erat mereka, dan biarlah penghiburan, kekuatan mereka dapatkan hanya daripada Tuhan. Berkati mereka yang sementara dalam pergumulan hidup, Tuhan Engkau senantiasa memberkati, ataupun mereka yang sementara merayakan sukacita oleh karena pertambahan usia, Tuhan Engkau memberkati, biarlah segala pergumulan hidup mereka, biarlah itu semua Tuhan yang tuntun, dan biarlah sepanjang jalan hidup kami semua, Tuhan pimpin kami terus. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan, agar biarlah persembahan ini Tuhan dapat digunakan dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan bawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita mengangkat pujian Bapa terima kasih. Pergilah sebab Tuhan penolong kita yang setia
kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.